Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Marilah kita saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu Pentakosta untuk kita semua. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kita hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, dinamai Minggu Pentakosta atau hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang telah menggenapi janjinya, seperti yang tertulis di kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penggenapan janji Tuhan adalah tanda kasih-Nya kepada orang percaya, karena Tuhan tidak rela meninggalkan umat-Nya seperti yatim piatu. Turunnya Roh Kudus itulah yang mengajarkan, mengingatkan, membimbing dan menuntun setiap orang percaya untuk melakukan firman-Nya. Rohlah yang memberi hidup, daging tidak berguna. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita adalah roh dan hidup. Marilah kita sambut dan rayakan turunnya Roh Kudus dengan membuka hati dan pikiran, agar Roh Kudus menguasai kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 dan 2, Ya Roh Kudus kau datanglah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita,
Karena kasih-Nya yang besar, Dia berikan Roh-Nya bagi kita, agar kita beroleh kekuatan menapaki langkah hidup kita. Aku mengucap syukur kepada Allah, karena Roh Allah tinggal di dalam aku. Hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, karena Roh Kudus tercurah bagiku. Betapa berharganya Roh-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan Roh-Mu. Sebab oleh Roh-Mu kami beroleh penghiburan dan kekuatan. Dan oleh Roh-Mu kami dituntun ke dalam kehidupan yang kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1, Roh Kudus tetap teguh. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu dari Konfesi HKBP tentang Roh Kudus pasal 1B poin 3 tentang Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah penyataan Allah melalui Roh-Nya. Di dalam kepribadiannya, ketritunggalan Allah, Roh Kudus bekerja bersama Allah Bapa dan Allah Anak dari sejak awal sampai selama-lamanya. Roh Allah lah yang memelihara, menuntun, bernubuat bagi semua manusia dan meneguhkan hukum keadilan yang ada di dunia ini. Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini untuk memanggil, mengumpulkan, menyatukan orang percaya menjadi persekutuan, menggalakkan kesaksian dan pelayanan, dan yang menguduskan gereja melalui kabar baik. Roh Kuduslah yang mengajarkan dunia ini tentang dosa, kebenaran, dan hukum. Dialah yang memeteraikan keselamatan orang percaya, membuat orang bertobat, menerangi, membaharui kepribadian, menuntun manusia kepada kebenaran, mengajar manusia memuliakan Allah, dan menyediakan senjata roh
bagi orang percaya. Dengan ajaran ini kita menolak segala bentuk kerasukan roh, apakah itu upaya penjagaan diri manusia secara sadar ataupun yang lahir dari ketidaksadaran. Demikian juga ajaran yang menyatakan bahwa orang yang dipenuhi roh tidak perlu bertobat. Kita juga menolak bahasa asing, glosolalia, yang tidak dapat dimengerti orang, yang menjadi pemicu keributan dalam persekutuan orang percaya. Demikian pengakuan iman kita tentang Roh Kudus. Dan demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 432 ayat 1 dari Belenggu Rantai Dosa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Walau tak
Marilah kita membacakan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Kita membacanya secara responsoria. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita baca bersama. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 3, Ku heran Allah mau memberi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan khotbah Minggu pada hari ini. Sebelum itu, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 461 ayat 1 dan 2, Songgop Tuhami. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, pada hari ini peringatan akan turunnya Roh Kudus, kita mengadakan persekutuan di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan 14, inilah menjadi perenungan kita akan peringatan perayaan pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kami seluruh pelayan penuh waktu yang ada di distrik ini menyampaikan kepada kita semuanya, semua jemaat Tuhan yang berada di distrik 17 Indonesia bagian timur, preses, pelayan penuh waktu, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan dan mensyukuri turunnya Roh Kudus. Sudah lebih 2 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tentu ini merupakan sebuah pengalaman yang berbeda dari ibadah yang biasa kita laksanakan di dalam gereja, di mana ketika kita beribadah di gereja,
adalah merupakan saat-saat yang indah. Boleh bertemu dengan anggota jemaat yang lain, bisa saling sapa, bisa saling tatap muka, bahkan mungkin kita melepas rindu setelah seminggu sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Bisa saja kita merasa pada saat ini sesuatu yang kurang dengan ibadah di rumah kita masing-masing. Namun kita harus bersyukur jika Tuhan masih inginkan dan izinkan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Satu harapan dan doa kita, kiranya wabah pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Sekolah Minggu Remaja Naposo Bulung, kaum ibu, kaum pria, lansia, penetua, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam perayaan-perayaan turunnya Roh Kudus ini. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing saat peristiwa yang terakhir dari karya Tuhan melalui turunnya Roh Kudus. Ada satu yang mungkin kita pertanyakan pada saat ini. Apakah perayaan hari ini boleh membuat kita semakin kuat, semakin dimampukan, karena Roh Tuhan berada bersama dengan kita. Kita layak untuk mensyukurinya. Pada saat peristiwa seperti ini menjadi sebuah pengalaman yang indah. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita. Ada pengalaman yang indah bagi kita setiap pribadi, hubungan dengan Tuhan kita. Apakah ibadah kita yang kita laksanakan di rumah ini menjadi sebuah pengalaman yang indah, menguatkan iman kita, membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan masih bekerja dan selalu ada bersama dengan kita. Sebagaimana perikop ini, pada saat ini kita diingatkan umat Tuhan yang telah berjalan dan melewati banyak persoalan dalam kehidupan mereka. Sesulit apapun itu, ada saatnya mereka sejenak merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka dalam kehidupan mereka. Yang pasti saudara-saudara, dalam perayaan peringatan turunnya Roh Kudus ini, yang pertama, Allah tetap berkarya. Allah kita adalah Allah yang berkarya dalam sejarah. Allah yang menyertai dan penuh kasih sayang, selalu memelihara kehidupan yang Dia kasihi. Allah yang berkarya selalu mengingatkan kita akan perjalanan kehidupan kita, orang-orang yang Dia kasihi. Ada kalanya saudara-saudara, perjalanan tidak selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Ada kalanya kita boleh menyimpang dari apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Dan mungkin banyak hal yang membuat perjalanan umat Tuhan menyimpang dari kehendak-Nya. Bukan hanya karena kesulitan, pergumulan, atau masalah moral, bahkan mungkin juga kesuksesan dan kemewahan atau hal yang lain boleh membuat kita menyimpang dari rencana dan kehendak Tuhan. Artinya, saudara-saudara yang terkasih, banyak sisi membuat seseorang bisa menjauh atau melakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bisa jadi ketika kita menyimpang dari kehendak Tuhan, mengakibatkan kesulitan dalam kehidupan. Atau kebalikannya, ketika kita menyimpang dari kehendak Tuhan, bisa jadi
kita semakin lebih baik dalam hidup di dunia ini. Jemaat yang terkasih, apapun itu pengalaman kita, perjalanan hidup kita, yang pasti Tuhan mengetahui dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Pengalaman kerohanian kita melalui Allah yang berkarya, melalui turunnya Roh Kudus. Itulah yang diingatkan bagi kita pada saat ini. Selalu menyegarkan kita, selalu mengingatkan kita, baik pribadi, keluarga, kelompok, gereja, bahkan mungkin sebagai bangsa di dunia ini. Tuhan selalu mengingatkan kita. Pertanyaan kita, apakah yang telah Tuhan lakukan bagi saya, keluarga saya, kelompok saya, bahkan bangsa saya? Pengalaman bersama adalah sesuatu yang indah bagi kita. Pengalaman kita boleh jadi semakin lebih menguatkan kita untuk perjalanan hidup kita yang akan datang. Jemaat yang terkasih, melalui nats ini kita diingatkan bagaimana bangsa Israel dalam doa permohonannya menyadari bahwa Allah yang telah bertindak membebaskan mereka, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga selain Dia, Allah yang berkarya. Mereka sadar betul bahwa bagaimanapun hidup mereka, baik, susah, senang, menjauh, mendekat dari Tuhan, ternyata Tuhan itu ada bersama dengan mereka. Ternyata Tuhan itu telah melakukan, bukan karena permohonan dan keinginan mereka, tetapi karena Dia memelihara, melindungi, menyertai, mengerti, dan melihat kehidupan umat yang Dia kasihi. Penyertaan Tuhan selalu menuju kepada keselamatan. Penyertaan Tuhan selalu menuntun kepada sebuah kata kemenangan, bukan kegagalan. Saudara-saudara, apakah pada masa pandemi COVID-19 ini kita merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan usaha kita, bersama dengan pekerjaan kita, bersama dengan bangsa kita? Penyertaan Tuhan tidak dapat dihentikan oleh apapun, termasuk pandemi COVID-19 ini. Bagaimanapun sulitnya dunia ini, Tuhan selalu menyertai kita. Bangsa ini menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh luasnya samudra raya. Tuhan tidak bisa dihalangi oleh panasnya gurun pasir. Dan Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh musuh-musuh yang menghampang mereka. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya kelaparan, bahkan menderita penyakit. Tuhan punya rencana hingga tempat perhentian akan Dia sertai dan Dia tuntun. Melalui Tuhan yang berkarya, Roh-Nya yang berdiam buat mereka, itulah yang memampukan mereka. Bangsa ini sadar benar bahwa Allah ada bersama dengan mereka melalui Roh-Nya yang selalu menguatkan mereka, memberikan harapan baru, memberikan solusi yang terbaik ketika mereka menghadapi sebuah persoalan. Bukan Allah yang membuat mereka menghadapi kesulitan, tetapi ketika mereka berhadapan dengan kesulitan, lalu Allah turut campur. Penyertaan Tuhan
tidak pernah istirahat. Penyertaan Tuhan tidak pernah setengah perjalanan. Namun hingga pada akhirnya yang telah Dia tentukan. Dan ini yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan pada saat ini. Bukan berapa lama kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, tetapi bagaimana sepanjang pergumulan kita bersama wabah ini sedang melanda dunia ini, bahwa Tuhan menyertai kita. Jemaat yang terkasih, yang kedua yang Tuhan inginkan melalui nats ini, Roh Kudus, sumber kekuatan. Saudara-saudara, ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka sadar bahwa Tuhan telah melepaskan mereka. Namun seiring dengan kelepasan mereka, mereka lupa bersyukur atas semua yang telah Tuhan lakukan. Mereka mengabaikan bahwa karya Tuhanlah yang telah menuntun dan berkarya bagi mereka. Lalu mereka menghadapi persoalan, mereka mendukakan Roh Allah. Lalu ketika mereka merasa bahwa ada sesuatu yang tidak baik dan benar, lalu mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Roh Tuhan memberikan kekuatan. Roh Kudus yang turun, yang tercurah, bukti nyata bahwa Allah selalu menepati janjinya. Ketika Yesus naik ke surga, lalu Dia menjanjikan Roh penghibur, Roh kekuatan, Roh penyertaan bagi mereka. Apa yang mau Yesus katakan ketika Dia mau berkata seperti itu ketika naik ke surga? Bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun Dia telah naik ke surga, bahkan mempersiapkan tempat buat setiap orang yang percaya, tetapi Dia mengutus yang boleh menyertai setiap orang yang percaya, bahkan memberikan kekuatan lebih dari yang sebelumnya. Dia ada bersama dengan kita. Dia mengerti akan kesulitan kita, dan Dia peduli dengan persoalan kita. Yesus mau mendengarkan seruan dan permohonan umat ini, dan Yesus membuka jalan yang terbaik untuk mereka lakukan dan perbuat. Jemaat yang terkasih, apakah seruan kita, apakah permohonan kita pada saat ini, pada saat wabah pandemi COVID-19 ini sedang melanda dunia ini? Kita sudah ambil bagian, saudara-saudara, dalam memutus mata rantai perkembangan COVID-19. Kita bersyukur jika pada perayaan ini kita diingatkan oleh Tuhan, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Mari saudara-saudara, kita saling menguatkan. Saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, di masa yang sulit ini, di saat aktivitas kita yang terbatas, saatnya kita saling berbagi, saling peduli, saling mendoakan. Saatnya pada masa COVID-19 ini, saat peringatan turunnya Roh Kudus, kita disapa firman-Nya. Tuhan menuntun setiap umat-Nya melalui Roh-Nya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28.
bagaimana Dia mau menyertai kita, saudara-saudara. Apapun dan bagaimanapun pergumulan kita, apapun dan bagaimanapun persoalan kita, apapun dan bagaimanapun kekhawatiran kita akan kelangsungan perjalanan hidup kita. Tapi saudara-saudara, Roh Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Jemaat yang terkasih yang berada di distrik 17 Indonesia bagian timur ini, harapan dan doa kita pada saat ini, pada perayaan turunnya Roh Kudus ini, kita bersyukur jika kita masih bisa berbuat yang terbaik dan kita punya pengalaman yang indah nantinya bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan kita punya sebuah nilai perjuangan yang boleh kita katakan bahwa Allah selalu menyertai saya, menyertai kami, memampukan kami menghadapi semua persoalannya. Jika kita menghadapi sakit karena corona ini, jangan pernah putus asa. Kesempatan selalu Tuhan berikan. Jika kita menghadapi persoalan karena ekonomi, jangan kita merasa bahwa semuanya sudah berakhir. Tuhan selalu memberikan jalan yang berbeda dari yang sebelumnya. Masih besar peluang kita untuk bangkit, karena itulah yang Tuhan inginkan. Bangsa ini menyadari bahwa Tuhan berbuat bukan hanya setengah perjalanan, tetapi justru Tuhan menginginkan mereka singgah sampai tujuan akhir. Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus mengajari kita untuk melakukan yang terbaik. Yang tidak kita mengerti dan kita pahami melalui Roh Kudus, Dia akan memampukan kita bersikap yang terbaik di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Dia membuka jalan yang berbeda dari yang sebelumnya. Hanya yang Tuhan inginkan bagi kita setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Roh-Nya, marilah berserah kepadanya, karena semuanya ada akhirnya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami percaya melalui peringatan perayaan turunnya Roh Kudus pada hari ini, kami boleh Engkau segarkan bahwa Engkau adalah Allah yang berkarya di tengah kehidupan kami, di tengah dunia ini. Engkau menginginkan kami hingga tiba di tempat kami seturut dengan kehendak-Mu. Bukan karena besarnya dan banyaknya persoalan yang kami hadapi sehingga kami harus mengakhiri perjalanan kehidupan kami. Tetapi ketika Engkau meninggalkan kami, kadang kami melakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Tapi ketika Engkau menyertai kami, boleh mengingatkan kami akan segala jalan hidup kami boleh membaharui diri kami, pengenalan kami kepada Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang telah Engkau curahkan mencerdaskan kami untuk menjalani kehidupan kami. Jika pada saat ini Tuhan, seluruh dunia sedang galau dengan pandemi COVID-19, termasuk bangsa kami, termasuk gereja kami yang harus beribadah di setiap rumah keluarga. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah jemaat-Mu, ibadah kami di setiap rumah, Engkau akan kuduskan, dan Engkau akan selalu menguatkan kami untuk lebih mengenal, mengerti akan rencana Tuhan yang terindah dan yang terbaik buat seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan selalu berdiam bersama dengan kami, menyertai kami. Jika pada saat ini kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu menyempurnakannya, memampukan kami untuk berbuat yang terbaik. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat semua jemaat-Mu yang ada di distrik ini, yang tidak boleh kami saling
bertegur sapa secara langsung. Jikapun kami beribadah di rumah kami, kiranya ibadah jemaat-Mu boleh menghantar kami lebih mengenal Engkau. Jangan biarkan jemaat-Mu Tuhan menghadapi kekhawatiran yang berlebihan, tetapi biarlah keadaan sekarang semakin menguatkan iman kami, semakin membuat kami menyerahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan merancang yang terindah dan yang terbaik buat setiap keluarga jemaat-Mu. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah kami yang telah berusaha untuk mempercepat penyelesaian pandemi COVID-19 ini. Hikmat daripada Tuhan akan selalu menyertai pemerintah kami. Biarlah pemerintah kami sehati sepikir mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Semuanya sepakat untuk melakukan yang terbaik, memutus mata rantai dan mengakhiri perkembangan COVID-19 pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan akan berencana yang lebih baik buat bangsa kami ini. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para medis kami yang telah berjuang melalui kecerdasan mereka untuk menolong para pasien yang sedang menderita. Bapa di surga, pelihara kehidupan mereka, jauhkan mereka menjadi tertular COVID-19, tetapi biarlah mereka senantiasa boleh mengabdikan pelayanan untuk kesembuhan para pasien. Jika ada jemaat-Mu Tuhan yang tertular penyakit corona, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan semangat bagi mereka bahwa ada kesembuhan yang boleh mereka terima dari Tuhan. Jika mereka berjuang melalui segala pengobatan mereka, jangan berikan keputusasaan, tapi berikan harapan kesembuhan bagi jemaat-Mu. Allah Bapa yang di surga, kami mau serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sertai mereka, tuntun mereka, ajar melalui Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh bersikap dan berbuat yang terbaik. Berikan perhatian yang terbaik buat jemaat-Mu yang selalu mengulurkan tangannya, memberikan bantuan kepada yang lemah, menjadi saluran berkat buat orang yang membutuhkan. Kiranya perbuatan dan tindakan mereka tidak sia-sia adanya, tapi Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu yang lebih buat mereka yang selalu terbuka memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Allah Bapa di surga, kami mau serahkan segala hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Inilah doa hamba-Mu Tuhan yang hanya hamba-Mu persembahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 105 ayat 1 dengan ayat 5. Datanglah Kau ya Roh Kudus, sambil kita mengumpulkan persembahan. Agar hati kami
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami, agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah kami, penguasa dan raja, agar bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau hantar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Preses dan semua pelayan penuh waktu Distrik 17 Indonesia bagian Timur beserta semua perhalado mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memperingati hari turunnya Roh Kudus. Tuhan memberkati. Shalom.